Hantu kecil berpakaian merah. Ditulis oleh Rafael Jagat. Medan malam terasa begitu berat, cahaya remang membuatku tidak bisa melihat arah. Jangankan manusia, hantu pun sudah tidak terlihat dengan mata telanjang. Walaupun lampu utama sudah aku nyalakan, tetapi jalanan menanjak dan curam ini masih sulit dilihat dengan mata telanjang. Aku terus menginjak pedal gas, sesekali aku mengklakson mobilku, barangkali dari arah berlawanan ada motor atau mobil yang akan lewat. Detik demi detik kulalui dengan keadaan tegang, aku takut jika sesuatu terjadi tiba-tiba, apalagi di tengah derasnya hujan semakin membuatku takut akan terjalnya jalanan. Tidak ada tempat untuk berhenti, tidak ada waktu untuk berpikir, aku terus menerobos hujan dan mempertahankan insting bertahan hidupku. Di tanjakan Kabupaten Wonogiri pada larut malam, mobilku terus melaju dengan liar, seperti halnya di film-film balap mobil yang sengit. Percikan api akibat gesekan dahsyat, tikungan tajam berbentuk kurva S, jalanan berbentuk L masih dengan berani kulalui. Brak! Tiba-tiba saja suara tabrakan keras mengganggu telingaku. Aku merasakan sedikit goncangan dari dalam mobilku, aku dengan cepat ingin mengerem mobilku, tetapi jalanan malam yang gelap dan curamnya tanjakan membuatku berpikir dua kali. Aku terus mencoba melajukan mobilku, kulihat dari kaca spion, sebuah sosok terlihat terkapar tidak bergerak. Hati kecilku mulai ketakutan, aku mulai menggumamkan kata-kata yang tidak pernah kukatakan dalam hidupku, bahkan aku tidak pernah bermimpi bahwa aku akan mengatakan kata-kata ini suatu hari nanti. Apakah aku membunuh orang? Pikiranku menjadi gila, goncangan berat dalam pembunuhan pertama tidak pernah bisa diselesaikan dengan mudah. Apalagi berpikir untuk kembali, saat ini aku hanya berpikir untuk berlari dan berlari. Ku injak pedal gasku erat-erat dengan pandangan sedikit menggila, pikiranku mulai melayang kemana-mana, hatiku tidak tenang, dan aku mulai mengemudikan mobil dengan liar. Hari demi hari telah berlalu, aku mulai memimpikannya mimpi-mimpi buruk setiap hari. Tidak ada hari yang tenang bagiku, bahkan sekedar menatap tetangga, aku tidak berani. Rambutku mulai terlihat acak-acakan, bayangan hitam terus menyelimuti tubuhku, saat ini aku benar-benar tidak bisa tenang. Sesekali ketika aku menatap ruang kosong, aku membayangkan sebuah sosok yang muncul tiba-tiba. Pandangan penuh amarah, tubuh tidak utuh, bahkan kepala yang tidak bisa dilihat lagi bentuknya. Ketika aku bermimpi jatuh di lubang neraka, api abadi membara membakarku hingga hangus, iblis-iblis bersorak, dan setan-setan bercandaria. Bahkan jika bukan itu, aku masih bermimpi dijatuhkan dari atas gedung tinggi, ditabrak hingga darah bercucuran, dipukul hingga kepala. Setelah 7 hari berlalu, pikiranku perlahan mulai tenang, walaupun ketakutan itu masih ada, tetapi aku juga mulai memikirkan hal-hal yang positif. Tidak mungkin bagiku untuk diam mengurung diri dalam rumah, ada kalanya bagi seseorang untuk jenuh dalam satu tempat yang sama. Aku tidak berani keluar menggunakan mobilku, ingatan jangka pendek itu masih terngiang-ngiang di kepalaku. Ku pesan sebuah gokar untuk mengantarku ke supermarket terdekat. Selamat siang Bapak, benar ini Bapak Ari? Yah, dengan saya sendiri. Apakah tujuannya sudah benar ke Super Indo? Yah, sudah benar. Baik Bapak, mohon ditunggu. Aku mulai duduk di kursi luar teras. Tepat ketika aku merenung menatap jalanan yang padat, tiba-tiba sebuah sosok yang kukenal selama seminggu ini muncul lagi. Aku terkejut, dengan cepat kupalingkan wajahku ke samping, aku tidak berani membuka mataku untuk sesaat, bahkan pikiranku tiba-tiba membayangkan bahwa ketika kubuka mata, dia akan muncul tepat di depanku. Tiba-tiba suara klakson mobil membangunkan. Untungnya apa yang kubayangkan sebelumnya tidak terjadi. Ketika aku membuka mataku kembali, aku masih menemukan jalanan yang padat, hanya saja kali ini ada mobil berhenti di depanku. Aku segera memastikan mobil yang datang sama dengan mobil yang kupesan. Setelah memastikannya, aku segera memasuki gokar dan berbicara ramah kepada sang sopir. Sesekali aku menanyakan beberapa hal yang sedikit pribadi, dan sang sopir juga membalasku dengan ramah. Tidak ada hal yang namanya privasi di dunia ini, hanya ada orang yang tidak ingin orang terdekat mengetahui. Sekian lama tanpa kusadari, aku mulai merasakan perasaan gelisah, entah mengapa hawa dingin terasa berat di punggungku. Bulu kudukku berdiri, keringat dingin bercucuran, dan tubuhku mulai gemetar ketakutan. Ketika aku menoleh ke belakang, sayangnya hanya kursi kosong yang kulihat. Aku merasa bahwa semuanya halusinasi. Aku perlahan keluar dari mobil, menatap supermarket yang ramai orang, hatiku perlahan mulai merasa lega. Sayangnya semua itu tidak berhenti sampai di sana, ketika aku kembali menoleh jok belakang mobil dengan penasaran. Tiba-tiba sebuah sosok muncul menoleh ke arahku. Benar saja, aku dengan panik memalingkan wajahku, tubuhku gemetar, dan seluruh badanku mulai terasa kaku.
Sosok itu, gadis berpakaian merah, wajah pucat penuh darah, tatapan mengerikan, dan aura yang penuh kematian. Aku tidak mungkin lupa dengan sosok yang telah menggangguku selama ini. Sosok yang mungkin tidak akan pernah menghilang hingga ajal menjemputku nanti. Aku mulai merasa gila, seluruh pikiranku mulai terbayang-bayang akan dirinya. Aku berlari dan terus berlari, tanpa kusadari aku menabrak seorang satpam berseragam putih. Pak, tolong berhenti. Aku terkejut dan berhenti dengan linglung. Aku memandangi sekelilingku sedikit bingung, semua orang di sekitarku menatapku dengan pandangan sedikit aneh. Mungkin karena tingkah mencurigakanku, atau hanya semata ingin melihat pertunjukan. Pak, mohon ikuti saya. Aku menahan sedikit rasa maluku dan menatap satpam itu dengan tenang. Apakah saya telah melakukan sesuatu? Pak, mohon pengertiannya, Anda telah mengganggu dan membuat keributan dalam supermarket. Aku ingin berdebat dengan satpam itu sedikit lagi, tetapi ketika aku melihat ke samping, semua orang juga mengangguk tanda setuju dengan satpam itu. Kali ini jelas mungkin benar-benar salahku, walaupun aku tidak tahu bagaimana aku membuat keributan dengan berlari dalam supermarket. Tapi dengan tanda persetujuan para masyarakat sekitar, tidak mungkin juga aku bisa mengelaknya. Dengan berat hati aku mulai mengikuti pria besar itu. Kakiku terasa sangat berat, langkah kakiku sedikit tersendat-sendat, jantungku sedikit berdebar karena gugup. Walaupun ini tidak semenakutkan bertemu dengan hantu kecil berpakaian merah itu, tetapi bagiku yang untuk pertama kalinya dipanggil ke dalam kantor penanganan karena masalah sepele, ini bukanlah perkara yang mudah. Nama, Ari Wibowo, usia, 24 tahun, pekerjaan. CEO. Lalu, bisakah Anda menjelaskan mengapa membuat keributan di dalam supermarket? Untuk sesaat aku terdiam, ini jelas pertanyaan yang sulit bagiku. Pasalnya, tidak mungkin bukan aku mengatakan bahwa aku melihat hantu di supermarket. Bukankah semua orang akan menganggapku sebagai orang gila? Aku sedikit tidak bisa berkata-kata, suasana mulai hening sejenak. Ketika aku mulai memikirkan alasan agar bisa kabur dari sini, tiba-tiba sebuah sosok hantu kecil itu muncul lagi tepat di depan mataku. Benar, di depan mataku, bukan jauh di belakang, atau jauh di depan, tetapi kali ini persis tepat di depan mata telanjang melihat. Aku melompat karena terkejut. Teriakan melengkingku teriakan dari dalam tenggorokanku. Bahkan satpam itu ikut terkejut bukan main, bukan karena hantu yang tiba-tiba muncul, tetapi karena teriakanku yang begitu keras. Hantu! Aku mulai berlari dengan liar, bahkan panggilan demi panggilan yang diteriakkan oleh satpam itu mulai kuabaikan. Pemikiranku saat ini hanyalah, jika aku tidak lari, aku pasti akan mati. Aku berlari dan terus berlari, tanpa kusadari aku sudah berlari keluar dari area kantor penanganan. Ketika aku melihat ke belakang lagi, aku akhirnya bisa bernafas lega, hantu itu ternyata sudah tidak mengejarku kembali. Wah, gedubrak! Aku seketika terkejut, tiba-tiba saja aku menabrak sesuatu yang keras. Kepalaku mulai pusing, pikiranku mulai kacau, kesadaranku perlahan mulai menghilang. Ketika kesadaranku akan hilang, tiba-tiba sesosok wanita kecil berpakaian merah itu muncul kembali di depanku. Saat ini aku benar-benar pasrah, tanpa kusadari aku sedikit menitikkan air mataku. Apakah aku akan mati di sini? Departemen Kepolisian Kabupaten Wonogiri. Di dalam departemen kepolisian yang padat, saat ini beberapa polisi berjaga di sekitar tempat interogasi. Pak Ari sepertinya terkena gangguan mental, hati-hati, aku akan berjaga di depan. Seorang polisi berseragam sedikit memberikan arahan kepada polisi yang lebih muda di depannya, pria itu sedikit menepuk bahunya dan memberinya semangat. Pria yang lebih muda menarik nafas dalam-dalam dan memasuki ruang interogasi. Pria muda itu sedikit terbatuk pelan dan ingin menanyakan sesuatu. Tetapi sebelum dia sempat berbicara, aku yang telah mendapatkan kesadaranku kembali tiba-tiba berteriak ketakutan. Tutup pintunya, apakah kalian ingin membunuhku? Pria muda itu sedikit terkejut dan menutup pintunya rapat-rapat. Dia diam-diam sedikit menyalahkan dirinya dan bertanya kepadaku. Pak, kami tahu bahwa mungkin Anda mengalami sesuatu yang membuat Anda trauma secara mental, tetapi kami mohon agar Anda tidak menyakiti diri Anda sendiri. Jika Anda sudah tenang, bisakah Anda sedikit berbicara tentang situasi yang Anda alami? Kami pasti akan memberikan penjelasan dan kompensasi yang pantas untuk Anda. Kalian tidak akan mengerti. Kalian tidak mungkin percaya bahkan jika aku menjelaskannya dengan jelas. Bagaimana bisa kalian memberikan aku penjelasan? Pak, tolong jangan menyulitkan kami. Jika Anda mengatakannya dengan jelas, kami pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan Anda dari situasi yang mengerikan itu. Selama kami memiliki informasi yang cukup, bahkan jika itu membasmi setan pun kami mampu. Mendengar kata membasmi setan, tiba-tiba raut wajahku berubah, mataku sedikit memancarkan cahaya harapan.
Benarkah? Tetapi ketika aku ingin membuka mulut, tiba-tiba aku menjadi membisu, aku tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Mulutku terbuka lebar-lebar, pupil mataku membesar, dan jariku dengan gemetaran menunjuk ke belakang punggung polisi itu. Hantu. Ini, apa yang terjadi? Warning, ruang interogasi 003 meminta bantuan darurat di sini.